Ya, selamat siang. Saya sekarang mau berikan sebuah tutorial membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan API parse. Nah, yang pertama, apa sih itu parse? Ya, Anda bisa akses di website parse.com. Ya. Parse adalah sebuah cloud data management system. Ini adalah sebuah terobosan yang cukup menarik, sangat menarik bagi developer, karena dengan parse ini koneksi antara platform, antar device itu dimudahkan, ya. Nah, jika dibandingkan dengan database yang biasa kita gunakan dulu, misalnya MySQL, jika kita ingin koneksikan aplikasi Android kita dengan MySQL, itu perlu adanya server side, ya, perlu adanya penghubung, karena MySQL itu adanya di server dan Android itu beda lagi, klien. Jadi untuk koneksinya itu perlu ada perantara, namanya server side. Nah, biasanya itu dibuatnya menggunakan PHP. Jadi untuk ambil data dari MySQL, kita perlu my server side-nya, PHP-nya. Lalu dari PHP-nya baru kita kirim ke Android-nya. Nah, ini perlu waktu yang cukup banyak, ya. Pertama kita harus develop server side-nya, kita harus develop Android-nya. Itu kan berarti perlu makan waktu yang banyak. Dibandingkan dengan parse, kita nggak perlu buat server side-nya. Kita langsung bisa connect ke database-nya dari aplikasi Android, dari web, dan lain-lain. Nah, ini sangat membantu sekali dari segi waktu. Dan yang kedua adalah, jika aplikasi kita ntar akan diimplementasikan jauh lebih besar lagi, parse adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena di parse ini mereka support untuk berbagai device, ya, untuk berbagai device, dari desktop, dari mobile, dari sampai yang terbaru smartwatch, IoT, ya, Internet of Things, sampai juga web. Semua mereka sudah sediakan SDK-nya, software development kit-nya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, kita harus develop yang ini, harus develop awal dari ini dan sebagainya, ya. Jadi parse adalah pilihan cocok untuk aplikasi yang akan dikembangkan jauh lebih besar lagi, gitu. Oke, itu adalah sedikit penjelasan dari parse, ya. Dan ini bisa dilihat kalau misalnya parse itu adalah aplikasi yang sudah dipercaya oleh aplikasi-aplikasi besar di dunia, ya. Kalau misalnya ada yang menanyakan kredibilitas dari parse sendiri, gitu. Facebook itu pakai parse, Samsung, ya, bisa dilihat dari logo-logo di sini, itu adalah aplikasi-aplikasi ternama di dunia sekarang dan mereka menggunakan parse, ya. Oke. Nah, sekarang di tutorial ini saya akan mencoba untuk bagaimana membuat sebuah aplikasi mulai dari login sampai mengambil data dari parse, ya. Pertama, kita perlu daftar dulu di parse. Setelah masuk parse.com, masuk ke sign up. Kita akan mulai dari daftar dulu. Ya, di sini saya akan menggunakan email kita kasih nama, ini adalah nama aplikasi apa yang akan kita buat, ya. Di sini saya contohkan coba parse saja, ya. Company ini bisa diisi atau tidak, lalu sign up. Atau misalnya Anda ingin lebih mudah lagi, bisa gunakan langsung Facebook, GitHub, atau akun Google yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, kalau misalnya ini adalah daftar lewat parse langsung, ya, kita sign up. Ya, itu sudah berhasil. Anda sudah buat sebuah akun parse, ya, parse baru. Nah, di sini Anda langsung disajikan beberapa opsi yang dipunyai oleh parse, ya. Tapi di sini kita akan gunakan hanya di data saja. Nah, kalau yang lainnya mungkin bisa dieksplor, ya, selanjutnya.
Nah, setelah itu kita coba klik data. Di sini ada pilihan platform yang akan kita gunakan ya. Kita akan gunakan mobile. Lalu kita pakai Android ya. Nah, di sini ada dua pilihan, native atau Xamarin. Nah, karena kita menggunakan native ya di sini Java, pilih yang native. Lalu ada new project dan existing project. Nah, kita ibaratkan di sini adalah sebagai new project saja ya, new project. Ya, di sini sudah ada nih step by step bagaimana cara install SDK dari Parse di Android ya. Oke, di sini sudah ada blank project dari Android. Kita download saja, download the blank Android project ya. Oke, kita buka. Setelah itu kita ekstrak Parse Android. Oke. Nah, ini dia adalah projectnya ya. Oke, nah sekarang kita akan buka aplikasi Android Studio nya. Oke. Oke, kita pilih menu file, lalu open, lalu dicari di mana tadi lokasi file blank project Parse Androidnya. Tadi saya download, ada di folder download, lalu di compress, lalu ada Parse starter project. Oke, nah ini sudah ada ya Parse starter project. Ini juga sudah ada. Nah, di sini kita langsung saja pilih Parse starter projectnya, lalu oke. Tunggu proses dari building projectnya. Ini biasanya perlu waktu yang lumayan lama sih, karena dia akan download dari library-nya semua dulu, baru dia beres gitu. Gradle-nya perlu download library-nya dulu gitu. Oke. Ya, dia masih dalam proses build ya. Dia download tools, download library, download core yang digunakan di projectnya ya. Ya, setelah selesai build Gradle-nya, di sini akan tulisan ada Gradle build finish. Lalu kita pilih tab project, lalu buka apa starter projectnya. Nah, lalu kita lanjutnya adalah before continuing, select your Parse app from the menu at the right. And your keys. Nah, masuk ke res values string.xml ya. Jadi kita masuk ke buka projectnya. Ini pastikan ini ada di menu Android ya. Ininya ada di menu Android. Lalu kita pilih Parse starter project, res values string.xml. Nah, di sini sudah ada nih Parse app ID dan Parse client key. Nah, Parse app ID ini adalah kode unik dari Parse yang diberikan dari Parse setiap aplikasi yang Anda buat. Jadi kalau Anda buat aplikasi baru lagi, Parse app ID-nya pasti beda. Nah, kalau client key adalah kode unik dari akun Anda. Jadi walaupun ntar aplikasinya beda, akunnya ntar tetap sama client key-nya, tapi yang beda itu ada di app ID-nya. Pastikan ini sudah benar-benar sudah sesuai dengan aplikasi Anda lalu akun Anda, agar tidak ada kesalahan saat connect. Nah, di sini sudah disediakan ya Parse app ID-nya apa, lalu ada client key-nya apa. Di sini kita kopikan saja. Ini app ID-nya, kita copy saja, lalu paste di application app ID ya. Lakukan yang sama juga untuk client key ya.
Oke. Ya, aplikasi Anda sudah dimasukkan kode uniknya. Lalu setelah itu, nah di sini tulisan nih, note these values are referenced in the Android manifest. Nah, manifest itu adanya di folder manifest, Android manifest. Ya, di sini sudah terasosiasi. Nah, artinya kalau Anda ingin berubah app ID atau line key, berubah saja yang ada di string. Ya, data value yang ada di string otomatis akan terintegrasi dengan yang ada di manifest ini. Ya, oke. Setelah itu compile and run. Ya, oke. Ini artinya dia aplikasi sudah terkoneksi dengan parse dengan baik. Ya. Nah, di sini ada tes SDK. Nah, kita akan coba untuk mengirimkan data tes, data dummy ke cloud aplikasi kita, database cloud aplikasi kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba jalankan ini ya di tes SDK. Nah, sebelumnya di sini kita masuk dulu ke menu core di parse ya, menu core. Ya, di sini adalah tampilan dari manajemen data kita. Ya, kalau misalnya di MySQL itu kita kenal dengan PHP MyAdmin. Ya. Nah, ini adalah database management dari MySQL atau SAMPP dan sebagainya. Ini adalah PHP MyAdmin. Nah, kalau di parse ini ada core data browser. Ini adalah PHP MyAdmin-nya parse gitu. Jadi sini bisa ada data, terus ada cloud code. Nah, ini menu lain di bawah ini kita tidak gunakan dulu karena yang kita gunakan hanya di data saja dulu ya. Nah, beberapa istilah yang mungkin sedikit membingungkan jika sebelumnya kita biasa menggunakan MySQL ya. Di MySQL table ya, istilah table itu di sini istilahnya beda ya. Di parse itu table biasa kita kenal sebagai kelas ya. Di parse ini namanya adalah kelas ya. Nah, yang pertama kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita akan coba tes di SDK. After installing the SDK, copy and paste this code into your app. For example, in your main activity on create. Ya, oke. Kita coba copy dulu ini ya. Lalu kita paste di code, semua ada di folder Java ya di Android. Jadi ada manifest, Java, REST. Ya, REST untuk layout, manifest itu adalah manifest tempat penyimpanan semua activity dan sebagainya. Lalu Java ini adalah code-nya. Ya, ini ada nama package, baru di sini adalah main activity-nya. Ya. Klik 2 kali. Lalu di sini adalah in your main activity on create. Nah, ini adalah main activity on create. Kita paste di bawah saja, di bawah parse analytics ya, paste ini. Oke, di sini akan ada muncul error ya. Nah, cara supaya kita bisa langsung fix errornya adalah klik yang di garis bawahi ya, lalu tekan Alt plus Enter. Nah, dia akan otomatis import ya library yang diperlukan oleh parse object. Dia perlu parse object, dia akan otomatis import ya. Jadi nggak harus diketik ulang ya ininya. Jadi langsung Alt Enter aja, dia otomatis reference ke library-nya. Oke, ini sudah dimasukkan. Lalu setelah itu adalah run your app. Nah, setelah di run your app, kita coba di run. Sebelumnya saya sini menggunakan emulator yaitu Genymotion. Ya, Genymotion ini aplikasi yang free ya. Anda bisa download. Di sini juga saya sudah ada beberapa versi dari Android, dari versi 4,2, 44 sama 51. Ya, di sini saya coba buat menggunakan yang versi 51. Ya, ini adalah tampilan dari yang emulator versi 51. Ya. Baru kita coba run ya. Di sini akan muncul dari emulator dari Genymotion-nya ya. Kita pilih saja ini, klik 2 kali. Ya, setelah itu dia akan run. Ya, kita buka Genymotion-nya.
Ya. Ya, ini adalah tampilan dari main activity dari parse starter project. Terus setelah ini, nah coding tadi yang saya masukkan, yang tadi dimasukkan ke dalam main activity onCreate, ini adalah parse object, ya. Tes nama variabelnya, dia akan buat deklarasikan sebuah variabel parse object bernama test object, ya. Dia akan buat sebuah kelas namanya test object. Nah, isi dari test objectnya itu adalah foo bar, ya. Lalu dia save. Nah, ini akan terlihat dari data browser. Sebelumnya data browsernya kosong. Nah, setelah kita coba refresh data browsernya, ini akan muncul, ya, table, role, session, rule, dan juga test object. Test object itu adalah kelas yang tadi kita buat di codingnya, di main activity onCreate-nya. Isinya adalah foo bar, kolomnya namanya foo dan value-nya adalah bar, ya. Nah, di sini juga ada kolom-kolom lain. Nah, kayak create, add, update, add, ACL, object ID. Nah, kolom-kolom ini adalah kolom yang otomatis di-generate langsung oleh parse-nya, jadi nggak harus kita buat. Ini juga memudahkan kita, ya. Object ID digunakan sebagai unique ID dari setiap row yang dibuat. Ini akan berbeda setiap row-nya sebentar, ya. Jadi ini sangat berguna sekali untuk kelanjutan aplikasinya berikutnya. Begitu, ya. Dan ACL ini untuk security-nya, ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil connect nih, aplikasi kita sudah berhasil bisa ngirim data ke parse, ya. Ini adalah test object-nya. Nah, selanjutnya setelah aplikasi kita berhasil connect, ya, kita komen saja dulu scriptnya, ya. Oke. Nah, setelah berhasil connect, kita coba buat aplikasi login, ya, login sederhana. Di sini kita coba desain dulu, masuk ke menu res, lalu layout, terus activity main. Kita coba desain dari parse starter objectnya. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke parse.com lagi, lalu pilih docs. Nah, di docs ini sudah sangat komplit sekali, ya. Apa saja fungsi yang dipunya dari parse, lalu bisa apa aja, itu udah komplit banget gitu. Nah, sini juga Anda pilih, ya, platform yang digunakan. Di sini kita gunakan Android, jadi kita pilih Android, lalu klik Get, ya. Nah, di sini parse menyediakan langkah-langkah setiap fungsi yang disediakan dari library dari parse-nya, ya. Jadi sudah sangat komplit sekali di sini, ya, bisa kita gunakan. Nah, tadi kita gunakan yang objek, ya, saat yang tes objek tadi, yang tes objek itu kita gunakan dari menu objek lalu saving objek. Nah, ini yang tadi kita gunakan, ya. Jadi ini adalah nama kelasnya, terus ini kita put di kolom score value-nya, ini kita put di kolom player name berupa sheet namanya, lalu cheat mode berupa ini, lalu di save in background. Kita sudah gunakan ambil objeknya, ya, objek. Nah, yang kedua kita coba caranya ambil data dari yang kita tadi masukin nih. Kita mau ambil bar ini, tulisan bar. Nah, di sini ada caranya retrieving object, ya. Kita klik retrieving object, ya. Jadi sudah ada, tinggal kita copy aja, ya, copy lalu kita paste di main activity, ya. Kita paste di onCreate saja. Ini pertama saya kasih komen dulu, ya, di sini untuk save object, ya. Nah, ini akan kayak tadi merah lagi, kita tinggal klik merahnya lalu alt enter, pilih import class, lalu alt enter juga import class, enter juga import class. Ini kita pilih yang comparse, ya, exception. Oke. Ya, ini sudah. Nah, di sini adalah get in background. Dia menggunakan objek ID-nya, unique key-nya, apa yang diambil, row mana yang diambil. Nah, di sini kita pakai objek ID ini, kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah,
ini adalah jika datanya berhasil diambil, kita akan masukin kemana. Nah, di sini kita akan gunakan teks ini ya, hello world ini. Sebelumnya hello world. Nah, kita coba Oke. Nah, lalu kita kasih nama dulu ya, nama text view-nya. Ini bisa klik 2 kali, kasih ID-nya, button hello, enter. Nah, ini berarti sudah punya nama nih. Dia udah, si objeknya sudah punya ID, namanya btn hello. Nah, lalu kita deklarasiin di main activity. Caranya, pertama kita masukin tambah variabel. Karena tadi objeknya adalah text view, berarti kita masukkan text view btn hello ya. Lalu alt enter, import class. Sini sudah ada btn hello. Nah, lalu dibuat di atas part analytics, btn hello sama dengan text view ya, find view by ID. Ini adalah dia fungsinya adalah mencari view atau objek berdasarkan ID-nya. Tadi ID-nya btn hello. Berarti kita find view by ID r.id.btn hello. Enter. Ketik koma. Nah, objek tadi sudah dideklarasikan, tinggal kita panggil. Nah, di sini kita coba kasih btn hello dot set text dengan di sini ada set text dengan parse object. Di sini jadi parse object berarti data yang berhasil diambil akan masuk ke objek, variable objek. Nah, kita gunakan objek dot. Nah, ini ada get string, get number. Ini disesuaikan dengan tipe data dari parse-nya. Karena di sini kita akan ngambil bar, berarti kita ngambil dari kolom foo yang tipe datanya string. Ya, berarti kita menggunakan get string. Ya. Get string, enter. Nah, dalam kurung sini adalah nama kolomnya. Ya, kutip-kutip, baru kita nama kolomnya adalah tadi foo. Oke. Nah, di sini kita sudah, ini adalah coding buat ngambil datanya. Nah, coba kita run. Sebelumnya adalah hello world ya di sini ya. Kita coba run lagi. Oh. Ya, pertama setelah di pass query tadi, pastikan nama kelasnya itu sesuai dengan yang Anda buat ya. Nama kelasnya adalah test object. Jadi kita ngambil dari kelas test object, lalu objek ID dari row-nya apa. Ya, setelah itu baru get string dari kolomnya. Ya, kita run. Sebelumnya adalah hello world ya. Lalu akan berubah menggunakan data yang kita ambil dari parse. Ya, bisa dilihat btn hello nya teksnya berubah jadi bar sesuai dengan data yang kita ambil tadi ya. Oke, jadi itu cara ngambil data dari parse ya. Kita komen lagi, retrieve object ya. Ini cara retrieve object dari parse. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk di sini ada delete ya. Ini simple juga, tinggal di copy aja. Ini nama kolomnya yang di delete. Nah, kita akan coba loncat ya ke users, lalu ada login in ya. Kita klik login in. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita pertama kita akan buat login nih. Kita desain dulu XML kita dengan tampilan seperti login ya. Yang pertama saya perlu berarti adalah medium text ya, medium text sini
non medium text, small text saja ya sini. Lalu saya kasih tulisan username-nya, lalu tambahkan plain text ya di sini, plain text di bawah username sebagai input usernya ntar. Lalu small text lagi, lalu sini saya kasih password ya, lalu masukkan, ini ada password, langsung masukin aja password ya. Oke. Nah di sini sudah kita, satu lagi adalah button, kita masukkan button di bawah. Oke. Ya, ini basic dari desain login sudah kita buat. Nah untuk text view jangan lupa kita kasih ID juga. Di sini saya kasih id username id text ya, yes ya, kita rubah. Lalu yang kedua id password ya. Lalu di sini juga di ID ya, id password yes. Lalu button di ID button login, jadi kita kasih login. Oke. Nah setelah dibuat baru kita initialisasi ya di main activity-nya seperti yang text view sebelumnya. Berarti tadi kita ada dua edit text. Edit text yang pertama id username dan id password. Lalu ada satu button yaitu button login. Oke. Nah, baru kita tambahkan di sini ya. Id username sama dengan dalam kurung edit text find view by id r.id.id username ya. Kita lakukan yang sama dengan password ya. Id password sama dengan id password. Lalu juga button login ininya button ya, tipe objeknya, lalu button login. Oke. Nah, kita sudah mengkoneksikan objek layout dengan codingnya. Sekarang kita akan buat fitur loginnya. Nah jadi yang perlu kita handle adalah button loginnya. Nah di sini kita buat sebuah fungsi button login dot set on click. Jadi saat kita klik tombol loginnya akan muncul apa? Set on click listener, new on click listener, enter, akan muncul public void on click otomatis ya, generate. Nah setelah ini baru kita lanjut ke fungsi loginnya. Nah di sini sudah ya nih, parse user login in background. Kita tinggal, nah di sini berarti kita akan connect ke table user. Ini sudah ada username-nya dan passwordnya. Nah pertama kita akan ganti dulu ya username passwordnya, misalnya admin, passwordnya admin. Oke, sudah kita rubah. Nah selanjutnya kita akan coba untuk login ya. Kita copy saja coding dari logging in ini ke dalam on click ya, lalu biasa alt enter ya, alt enter lagi, import class. Nah di sini kita sudah masukkan coding dari login. Nah yang kedua adalah kita akan ngambil data yang user input di edit text username sama yang di password ya. Caranya adalah pertama kita buat sebuah variabel string misalnya, string username sama dengan id username dot get text ya. Oke. Sini akan muncul error, kita akan rubah how editable, get text to string ya.
Oke. Lalu yang kedua adalah password sama dengan password dot get text dot to string. Oke, ini sudah kita ambil ya value dari edit text-nya di variabel username dan password. Nah, lalu kita masukkan ini adalah username ya, kita delete ganti dengan variabel username, juga dengan password ganti dengan variabel password. Oke, ini sudah kita koneksikan. Nah, sekarang kita handle jika username passwordnya cocok, kita akan munculkan sebuah pesan toast make text, ini defaultnya, lalu kita pesan welcome to my apps ya, seperti ini, toast long dot show ya. Nah, kalau gagal kita akan munculkan pesan toast make text get application context username or password is wrong ya, si toast lagi dot long dot show. Oke, ini sudah kita buat sebuah fungsi login dari parse ya. Sekarang kita coba run. Ya, ini adalah tampilan dari yang tadi ya. Coba kita klik login langsung ya. Dia akan muncul username or password is wrong ya. Nah, coba saya inputkan username admin1 admin. Ini salah ya. Kalau kita klik, saya klik login, ini akan muncul username or password is wrong. Nah, kalau misalnya saya sesuaikan dengan data yang username yang ada di class user, saya kasih username admin lalu admin ya, sudah sesuai, lalu saya klik login. Nah, ini akan muncul welcome to my apps. Oke, berarti fungsi login parse sudah berhasil kita buat ya, sukses. Oke, nah sekian tutorial dari saya mengenai cara beberapa fungsi basic dari penggunaan parse dengan Android ya, seperti yaitu save data, terus ambil data, lalu login ya. Untuk selanjutnya Anda bisa pelajari jauh lebih dalam dari dokumentasi yang sudah disediakan dari parse ya. Di sini ini sudah sangat lengkap, tinggal Anda sesuaikan. Oke, terima kasih.